Pemirsa, kasus Mario Dandi ini bisa dibilang menjadi fenomena. Kenapa? Karena kasus ini kemudian terkuaklah banyak sekali pejabat-pejabat kita yang biasanya suka pamer harta, kemudian hartanya ternyata ini bermasalah gitu, atau misalnya tidak terdaftarkan dengan jelas. Nah, dalam kasus Rafael misalnya, ayah dari Mario Dandi ini, sempat kita menunggu agak lama ya sebenarnya pemirsa, berkenaan dengan kenapa tidak dijadikan tersangka, kenapa sulit sekali untuk menjerat RAT begitu. Nah, terakhir bahwa RAT akhirnya terjerat dengan kasus ini berkenaan dengan gratifikasi yang kemudian menyebar ke pejabat-pejabat lainnya. Berikut informasinya. Pengungkapan kasus penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora bak peribahasa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Penganiayaan yang dilakukan Mario membawa efek domino bagi keluarganya dengan menyeret ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, dalam kasus pencucian uang. Sejumlah postingan gaya flexing atau pamer kekayaan dalam media sosial membuat publik penasaran dan mencari tahu asal-usul harta tersebut sampai pada akhirnya ayah Mario dipanggil oleh KPK yang berujung pada penetapan tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Kasus Mario Dandi ternyata menjadi awal mula bagi sejumlah kasus pamer harta atau flexing yang berujung pada pemanggilan KPK. Kasus pertama yang terungkap setelahnya adalah kasus flexing Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Andi diketahui menjadi sorotan setelah putrinya mengunggah sejumlah foto dengan barang mewah, mulai dari sepatu, baju, hingga tas bermerek. Tak hanya itu, Andi juga diduga mempunyai sejumlah harta tak wajar yang tidak ia cantumkan pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Setelah nama Andi Pramono mencuat karena gaya flexing keluarganya, ia pun diperiksa KPK yang pada akhirnya menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Tak hanya Andi Pramono, kasus pamer harta lain yang menjadi sorotan adalah gaya flexing Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Dirinya menjadi sorotan setelah kedapatan mengunggah foto Harley Davidson yang ia kendarai. Meskipun unggahan foto tersebut sempat dihapus, namun publik sudah terlebih dahulu membicarakan gaya hidup hedon Eko Darmanto. Akibat unggahan tersebut, Kemenku kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Eko dan akhirnya Eko dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Kasus Mario Dandi seakan membawa petaka bagi sejumlah penyelenggara negara dengan terungkapnya kegemaran flexing para pejabat yang berakhir pada pencopotan hingga penetapan kasus tersangka gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo.